Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rada Pratama, saya mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 05525673. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua untuk mata kuliah struktur data, di mana tugasnya adalah yang pertama, membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort dengan menentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1, A2, A3, A4, A5, A6 sampai dengan A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut. Yang kedua kurang lebih sama, cuman yang kedua ini adalah membuat program Java yang mengurutkan data terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Bedanya yang pertama itu adalah merge sort, yang kedua adalah counting sort. Nah, saya sudah membuat programnya menggunakan aplikasi Apache NetBeans. Nah, ini adalah program yang saya buat untuk soal yang pertama, yaitu adalah merge sort descending. Di sini terdapat paket. Kemudian untuk kelasnya sama, merge sort descending yang saya tandain. Kemudian di sini terdapat fungsi utama dari merge sort, ya, di mana terdapat 3 parameter. Di sini ada parameter data, yaitu array yang ingin diurutkan. Kemudian parameter left itu adalah indeks kiri bagi array. Kemudian parameter right itu adalah indeks kanan array. Nah, di sini juga saya sudah buat komen, jadi biar gampang untuk dipahami. Nah, di sini di dalam fungsi merge sort ini terdapat kondisi di mana jika batas kiri masih lebih kecil dari batas kanan, array masih bisa dipecah. Nih. Ya, di sini juga dimulai dengan mencari titik tengah pembagian array, karena merge sort itu adalah proses pengurutan, algoritma pengurutan di mana membagi array ke dalam beberapa bagian hingga terkecil. Nah, di sini ada perintah untuk mengurutkan bagian yang kiri, kemudian mengurutkan bagian kanan, dan kemudian digabungkan. Ya, keduanya ya, menggabungkan kedua array bagian yang sudah diurutkan. Nah, setelah itu di sini juga terdapat fungsi merge, ya, itu untuk menggabungkan 2 sub array yang sudah berurut menjadi satu array terurut sesuai permintaan dari dari soalnya. Itu adalah berurut berdasarkan descending, berarti dari yang terbesar ke terkecil. Nah, di sini bisa dilihat untuk untuk perintahnya. Yang pertama ada perintah menghitung panjang masing-masing sub array, kemudian ada perintah membuat array sementara untuk menampung data. Kemudian ada perintah menyalin data bagian kiri ke array kiri atau array L. Kemudian menyalin data bagian kanan ke array R. Nah, di sini juga terdapat inisialisasi, yaitu untuk indeks array L, J itu indeks array R, dan K adalah indeks array asli. Nah, di sini juga terdapat perintah proses penggabungan merge dengan sudah mengurutkan descending dari terbesar ke terkecil. Dan dengan while kemudian kita akan mengambil data terbesar terlebih dahulu untuk diurutkan sampai dengan terkecil. Nah, ini juga ada perintah lagi, jika masih ada sisa data di L, salin ke array utama. Sama di bawah juga terdapat perintah, jika masih ada sisa data di R, akan disalin ke array utama. Nah, di sini juga terdapat
fungsi utama untuk menjalankan program, ya, menampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan. Ini adalah data uji yang diurutkan. Jadi kalau soalnya kan ini menentukan sendiri nilai untuk variabelnya. Jadi saya tentukan nilainya dari acak 45, 12, 78, 34, 23, 89, 56, dan 10. Nah, ini perintah untuk menampilkan judul. Ya, judul karena kita diminta untuk membuat merge short descending dan counting short descending, jadi saya buat judulnya untuk membedakan nanti. Kemudian di sini ada perintah untuk menampilkan data sebelum diurutkan. Ya, kemudian kita akan memanggil fungsi merge sort-nya yang tadi sudah dibuat di atas, dan ini adalah perintah untuk menampilkan hasil pengurutan, yaitu data yang sudah diurutkan berdasarkan dari yang terbesar ke terkecil. Baik, kita coba jalankan programnya. Oke, sebentar. Merge sort descending. Oke, merge sort descending. Kita jalankan. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya data yang sebelum diurutkan dan data yang setelah diurutkan. Jadi yang belum diurutkan masih datanya masih acak. Kemudian yang sudah diurutkan berdasarkan descending, datanya sudah urut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, itu untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua saya juga sudah buat di sini di sebelahnya. Nah, di sini fungsi utamanya untuk pengurutan descending. Kemudian ini perintah untuk mencari nilai maksimum yang digunakan untuk menentukan ukuran array count. Kemudian ini perintah untuk menyimpan frekuensi kemunculan setiap angkanya. Dan ini juga perintah untuk menyimpan hasil akhir pengurutan, dan ini perintah untuk menghitung jumlah kemunculan frekuensi. Nah, di sini sudah saya buat komennya, mengubah count menjadi prefixum untuk urutan descending dengan cara menjumlahkan count dari belakang ke depan. Prefixum descending membentuk posisi indeks untuk output. Nah, di sini perintah untuk memasukkan data array output berdasarkan urutan descending. Nah, menentukan posisi elemen pada output, lalu deskrimen agar posisi selanjutnya turun satu tingkat. Ini perintah untuk menyalin kembali output ke array asli agar hasil final. Nah, ini adalah program yang menjalankan counting short descending. Ini datanya sama seperti merge short descending, ya, sama. Nah, di sini juga terdapat judul dan data sebelum diurutkan. Ini perintah untuk pemanggilan fungsi sorting, dan ini adalah perintah untuk menampilkan data setelah diurutkan descending. Ya, kita coba jalankan. Kita panggil counting short descending. Oke, jalankan. Nah, di sini kan sudah terlihat ya counting short descending, data sebelum diurutkan dan data sudah diurutkan. Baik, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya.